Apakah TPP ASN tahun 2026 akan naik atau justru dipangkas secara diam-diam? Pertanyaan ini mulai ramai dibicarakan di kalangan ASN, terutama setelah muncul berbagai kebijakan baru terkait mandatory spending, pengetatan APBD, dan belanja pegawai. Di video ini, kita tidak akan berspekulasi. Kita akan membedah kebijakan, melihat dasar hukumnya, dan menganalisis kemungkinan realistis TPP ASN di tahun ke-2026. Video ini penting untuk Anda yang ASN daerah, PNS struktural maupun fungsional, honorer yang sedang berjuang PPPK, dan siapapun yang bergantung pada kebijakan APBD. Tonton sampai selesai. TPP ASN tahun 2026 menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan oleh aparatur sipil negara, khususnya ASN daerah. Banyak yang bertanya, apakah TPP akan naik, tetap, atau justru mengalami pemangkasan? Pertanyaan ini wajar, karena bagi sebagian besar ASN, TPP sudah menjadi bagian penting dari penghasilan bulanan. Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tidak bisa hanya mengandalkan asumsi atau harapan, melainkan harus melihat arah kebijakan dan kondisi fiskal secara objektif. TPP atau tambahan penghasilan pegawai pada dasarnya bukanlah hak absolut seperti gaji pokok. TPP merupakan kebijakan daerah yang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, beban kerja, serta kinerja pegawai. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki besaran TPP yang berbeda, bahkan dengan jabatan dan golongan yang sama. Sejak awal, TPP memang dirancang sebagai instrumen insentif, bukan sebagai komponen penghasilan tetap yang dijamin naik setiap tahun. Memasuki tahun 2026, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengalami pengetatan yang cukup signifikan. Salah satu regulasi kunci yang menjadi dasar perubahan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini mengatur ulang banyak aspek pengelolaan APBD, termasuk di dalamnya belanja pegawai. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa belanja pegawai daerah harus dikendalikan melalui skema mandatory spending. Artinya, pemerintah daerah diwajibkan menjaga agar proporsi belanja pegawai tidak melebihi batas tertentu dari total APBD. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah APBD habis hanya untuk membiayai aparatur, sementara pelayanan publik dan pembangunan justru terabaikan. Yang perlu dipahami adalah bahwa TPP ASN masuk ke dalam kategori belanja pegawai. Dengan demikian, setiap kebijakan menaikkan TPP akan langsung berdampak pada rasio belanja pegawai daerah. Jika rasio ini melampaui batas yang ditentukan pemerintah pusat, maka daerah tersebut berpotensi mendapatkan teguran, pembinaan khusus, bahkan sanksi fiskal. Tekanan terhadap APBD daerah tidak hanya datang dari belanja pegawai, pemerintah daerah juga dibebani berbagai belanja wajib lainnya, seperti belanja pendidikan, belanja kesehatan, infrastruktur dasar, serta belanja layanan publik. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ASN dan PPPK terus bertambah, yang secara otomatis meningkatkan beban gaji dan tunjangan. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Di banyak daerah, peningkatan pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan kenaikan belanja. Akibatnya, pemerintah daerah harus sangat selektif dalam menentukan prioritas anggaran. Dalam situasi seperti ini, kebijakan menaikkan TPP bukanlah pilihan yang mudah. Jika kita melihat kondisi ini secara realistis, maka terdapat beberapa kemungkinan skenario TPP ASN di tahun ke-2026. Skenario pertama adalah TPP mengalami kenaikan. Namun skenario ini hanya mungkin terjadi di daerah-daerah dengan pendapatan asli daerah yang kuat, rasio belanja pegawai yang masih rendah, serta kondisi fiskal yang sangat sehat. Biasanya daerah seperti ini adalah kota besar atau daerah dengan basis ekonomi yang kuat. Skenario kedua adalah TPP tetap atau stagnan. Ini merupakan skenario yang paling realistis dan kemungkinan besar terjadi di sebagian besar daerah. Dalam skenario ini, TPP tidak dinaikkan, tetapi juga tidak dipotong. Pemerintah daerah memilih mempertahankan besaran TPP yang ada sambil memastikan pembayaran tetap berjalan sesuai ketentuan. Skenario ketiga adalah TPP mengalami penyesuaian atau pemangkasan. Skenario ini biasanya terjadi di daerah yang memiliki masalah fiskal, rasio belanja pegawai yang terlalu tinggi, atau mengalami penurunan pendapatan daerah.
Pemangkasan TPP jarang disebut secara eksplisit sebagai pemotongan, melainkan menggunakan istilah efisiensi, rasionalisasi, atau penyesuaian anggaran. Bagi ASN, kondisi ini tentu berdampak langsung pada kesejahteraan. Ketika TPP stagnan atau dipangkas, maka daya beli ASN berpotensi menurun, terutama di tengah kenaikan biaya hidup. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap TPP juga menjadi risiko tersendiri, karena komponen ini sangat bergantung pada kebijakan daerah. Bagi pemerintah daerah, kebijakan TPP juga menjadi dilema. Di satu sisi, TPP dibutuhkan untuk menjaga motivasi dan kinerja ASN. Namun di sisi lain, pemerintah daerah harus patuh pada regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Kesalahan dalam mengelola belanja pegawai dapat berdampak pada sanksi dan terganggunya program pembangunan. Dari seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPP ASN tahun 2026 tidak bisa dipastikan akan naik. Di banyak daerah, TPP kemungkinan besar akan stagnan dan di sebagian daerah lainnya bahkan berpotensi disesuaikan atau dikurangi. Oleh karena itu, sikap paling rasional bagi ASN adalah memahami kebijakan secara utuh, bukan hanya mengikuti isu atau rumor yang beredar. ASN perlu mulai membangun perencanaan keuangan yang lebih realistis. Tidak sepenuhnya menggantungkan kesejahteraan pada TPP, peningkatan kompetensi, kinerja, serta pemahaman terhadap arah kebijakan menjadi hal yang semakin penting ke depan. Dengan memahami konteks kebijakan secara menyeluruh, ASN dapat bersikap lebih siap dan tidak kaget menghadapi perubahan. Jika pembahasan dalam video ini dirasakan bermanfaat, silakan klik tombol like sebagai dukungan agar konten edukasi kebijakan ASN seperti ini terus kami kembangkan. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada rekan ASN lainnya, baik di instansi, grup WhatsApp, maupun komunitas profesional, agar informasi yang sama dapat dipahami secara merata. Kami juga mengajak Anda untuk menuliskan kondisi TPP di daerah masing-masing pada kolom komentar. Partisipasi Anda akan membantu membangun gambaran nasional yang lebih objektif mengenai implementasi kebijakan TPP di daerah Anda. Subscribe channel PNS Kreatif dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan lanjutan seputar kebijakan ASN, PPPK, dan pengelolaan keuangan daerah yang kami sajikan secara netral, berbasis regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Sebagai penutup, perlu kita pahami bersama bahwa kebijakan TPP ASN tahun 2026 baik itu berpotensi naik, stagnan, maupun mengalami penyesuaian, merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan negara dan daerah yang harus disikapi. Secara rasional dan profesional, TPP adalah instrumen penghargaan kinerja, namun pengabdian kita sebagai ASN tidak semata-mata ditentukan oleh besarannya. Di tengah berbagai perubahan kebijakan fiskal, konsistensi kinerja, disiplin, dan integritas tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan TPP di daerah masing-masing. Justru pada kondisi seperti inilah peran ASN diuji tetap bekerja optimal, menjaga kualitas layanan publik, dan memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran. Mari kita jadikan setiap kebijakan sebagai pemicu untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja, bukan sebagai alasan untuk menurunkan semangat kerja. Dengan kinerja yang terukur dan kontribusi yang nyata, ASN memiliki posisi yang kuat dalam setiap evaluasi kebijakan ke depan. Tetap profesional, tetap produktif, dan tetap semangat bekerja untuk negara. Karena pada akhirnya, kinerja yang baik adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan ASN itu sendiri dan kepercayaan publik kepada birokrasi.